Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini adalah hari yang terbaik buat kalian. Jangan lupa, mari kita selalu tingkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang minggu lalu, yaitu tentang zakat. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang golongan yang berhak menerima zakat. Jadi siapa saja yang berhak menerima zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal atau zakat harta, seperti yang kita pelajari minggu lalu. Semoga materi minggu lalu sudah kalian pelajari lagi atau kalian ulangi lagi di rumah masing-masing supaya kalian lebih memahaminya lagi. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah nanti kita mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu mengetahui golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Anak-anakku sekalian, ini adalah peta konsep minggu lalu. Kalian bisa perhatikan bahwa zakat adalah salah satu amalan yang wajib kita laksanakan oleh setiap umat Islam yang mampu. Zakat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Itu perlu diingat. Dengan berzakat, kita bisa membantu orang lain yang kondisinya sedang kesulitan. Zakat bukan hanya sebagai upaya kita beramal dan mendapatkan pahala, namun juga untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan juga harta kita. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat tidak asal diberikan kepada seseorang. Ada golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Quran surat At-Taubah ayat 6. Baik, mari kita akan bahas satu-satu dari golongan yang berhak menerima zakat ini. Kita mulai dari yang pertama. Golongan yang berhak menerima zakat pertama adalah seorang fakir. Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kemudian golongan yang kedua adalah seorang yang miskin. Orang miskin berlainan dengan orang fakir. Ia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, baik dirinya maupun keluarganya. Kemudian berikutnya adalah golongan yang berhak menerima zakat, yaitu seorang fisabilillah. Yang dimaksud dengan fisabilillah adalah seseorang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misal pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian berikutnya golongan yang berhak menerima zakat adalah amil zakat. Mereka ini adalah orang-orang yang pengurus zakat
mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Golongan yang berhak menerima zakat berikutnya adalah seorang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhan, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Golongan yang berhak menerima zakat selanjutnya adalah budak atau hamba sahaya. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Budak-budak ini bisa dimerdekakan atau ditebus dengan menggunakan zakat. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir, atau membebaskan dan menebus seorang muslim dari penjara karena tidak mampu membayar diat juga termasuk dalam golongan ini. Kemudian golongan berikutnya adalah yang berhak menerima zakat, yaitu gharim. Gharim ini merupakan orang yang memiliki hutang. Namun orang tersebut berhutang karena untuk kepentingan pribadi dan bukan maksiat. Orang seperti ini sepantasnya dibantu dengan diberikan zakat kepadanya. Dan yang terakhir adalah seorang Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang berada di suatu negeri dan tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa membantunya dalam perjalanan. Maka ia berhak diberikan harta zakat secukupnya yang bisa digunakan untuk kembali pulang kampung halamannya meskipun dia memiliki sedikit harta. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.